Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahma Amelia dari kelas B1 angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan membaca sebuah cerpen yang bertema sebuah motivasi dan perjuangan di mana seorang gadis yang bercita-cita menjadi seorang dokter yang berjudul Janji. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas apresiasi dan kajian prosa fiksi yang diampu oleh Bapak dosen Agus Priyanto, MSN. Janji, cerpen karangan Bara Redinata. Seorang gadis terlihat sedang menunggu dengan cemas di depan pintu salah satu ruang rumah sakit. Bibirnya yang tak henti-henti berdoa sembari berharap agar orang yang ada di dalam ruangan itu baik-baik saja. 15 menit kemudian, pintu ruangan itu terbuka. Seorang dokter keluar dari ruangan itu sambil menampakkan wajah pasrah. Sang gadis pun langsung masuk ke dalam ruangan itu dengan cepat. Rasa cemas seketika berubah menjadi kesedihan saat melihat ibunya yang terbaring begitu lemah di ranjang rumah sakit. Gadis itu langsung mendekat ke arah ibunya. Dirinya seolah kehilangan semua kata. Nurul, panggil sang ibu dengan lembut. Iya bu, ada apa? Tanyanya sambil menahan tangis. Nak, berjanjilah sama ibu, apapun yang terjadi padamu nanti, kau harus bisa wujudkan cita-citamu. Jadilah seorang dokter yang berguna bagi orang-orang di sekitarmu. Nurul janji bu, Nurul bakal selalu ingat pesan ibu. Nurul akan menjadi seorang dokter seperti apa yang ibu inginkan. Nurul membalas perkataan ibunya sembari memeluk erat ibunya. Nurul tak sanggup lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah saat sang dokter mengatakan padanya bahwa sang ibu yang amat sangat dicintainya telah tiada. Hatinya bagaikan gelas kaca yang jatuh ke tanah hancur berkeping-keping seketika. Kini malaikat pelindungnya tak lagi harus merasakan sakitnya. Pada hari itu juga Nurul berjanji pada dirinya. Dia berjanji akan memenuhi permintaan terakhir sang ibu. Dia berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang dokter seperti apa yang diinginkan ibunya. Para pelayat itu perlahan beranjak mulai pergi meninggalkan tempatnya. Meninggalkan seorang gadis yang tengah menangis di sebuah pusara yang masih basah. Tangis air mata gadis itu perlahan tumpah membasahi pipinya. Kesedihan yang dari tadi ia tahan di depan orang-orang kini tak bisa dibendungnya. Dirinya seolah masih tak percaya. Satu-satunya keluarga yang tersisa kini telah pergi untuk selama-lamanya. Sang ibu yang kini telah pergi ke sisinya, menyusul sang ayah yang 5 tahun lebih dulu pergi meninggalkannya, meninggalkan Nurul yang kini sebatang kara. 3 hari berlalu, kini Nurul harus kembali bangkit dari kesedihannya. Nurul harus kembali ke sekolah seperti biasa. Di sekolah ia banyak mendapatkan ucapan bela sungkawa dari para gurunya. Sahabat-sahabat Nurul juga mengucapkan bela sungkawa kepada Nurul. Di sekolah, Nurul perlahan mulai bisa melupakan kesedihannya. Janjinya pada sang ibu yang tak akan pernah dilupakannya. Kini dia harus berusaha sekuat tenaga agar bisa menepati janji itu. Tak terasa waktu terus berjalan maju. Putih abu-abu kini terlewati. 3 tahun bukanlah waktu yang cepat baginya. Bermacam cerita, tangis, tawa, duka, dan air mata yang terus menghampirinya telah menjadikan Nurul sosok gadis yang jauh lebih dewasa dari gadis-gadis seumurannya. Perjuangan kerasnya selama 3 tahun pun berbuah manis. Kini Nurul sedang menempuh pendidikan jurusan kedokteran di salah satu universitas negeri yang paling populer di Indonesia. Dia masih mengingat jelas janjinya pada sang ibu di detik-detik akhir hayatnya. Bukan perkara mudah baginya mewujudkan mimpinya.
Nurul harus belajar siang dan malam untuk bisa mendapatkan beasiswa kuliah kedokteran. Berkat usaha, doa, dan kecintaannya yang besar kepada sang ibu, kini Nurul perlahan mulai melangkahkan kakinya untuk memenuhi janjinya pada sang ibu. Masa kuliahnya bukanlah masa yang indah baginya. Tak ada satupun teman sekelasnya yang ingin berteman dengannya. Teman-temannya hanya menganggap Nurul sebagai gadis sederhana yang bisa beruntung mendapatkan beasiswa, sehingga dirinya bisa berkuliah di jurusan yang terkenal paling mahal di Indonesia. Nurul juga tak seberuntung teman-temannya. Kebanyakan ke kampus menggunakan mobil mewah dan sepeda motor keluaran terbaru. Dirinya hanya mampu ke kampus menggunakan sepeda. Jarak kampus yang jauh dari rumahnya, terkadang dia sering terlambat mengikuti mata kuliah. Tapi syukurlah dosen kadang memaklumi keterlambatannya, karena tak tega melihat usaha kerasnya mengayuh sepeda. Uang beasiswa Nurul juga tidak seberapa. Ia hanya bisa menggunakan uang itu untuk kebutuhan kuliahnya. Sementara kebutuhan sehari-harinya dia harus banting tulang bekerja paruh waktu menjadi seorang kasir di salah satu toko pakaian. Sang pemilik toko tempat Nurul bekerja merupakan orang yang sangat baik kepada Nurul. Ia bahkan terkadang mengizinkan Nurul untuk pulang lebih awal dari jadwal yang seharusnya bila Nurul harus belajar untuk mempersiapkan ujian. Sang pemilik toko juga sesekali memberi gaji lebih kepada Nurul untuk kebutuhan kuliahnya. Kini perjuangan Nurul tidaklah sia-sia. Dirinya kini telah berhasil menepati janjinya pada sang ibu. Nurul kini telah menjadi seorang dokter di usianya yang terbilang masih muda. Kehidupan keras yang telah menempa dirinya menjadi seorang gadis dewasa yang tak kenal kata menyerah. Nurul kini mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Setiap akhir pekan, dia selalu menyempatkan dirinya untuk memberi pelayanan berobat gratis kepada orang-orang yang membutuhkan jasanya. Masa lalu telah membuatnya sadar bahwa dia tak ingin hanya menjadi manusia yang sebatas lahir ke dunia, kemudian beranjak dewasa, bekerja, lalu mati di telan sejarah. Dia menginginkan lebih dari itu. Dia ingin dirinya bisa menjadi manusia berguna bagi sesamanya sebelum ia dipanggil pulang olehnya dan berjumpa kepada ayah dan ibunya.